Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, terus diteguhkan dan dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita. Bahkan firman Tuhan jugalah yang akan terus menuntun kita dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Berkat dan kemurahan-Mu. Perlindungan-Mu ya Tuhan. Penyertaan-Mu. Pertolongan dan bahkan juga pemeliharaan Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti, menangkap, bahkan menghidupi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jemaat dikasih Tuhan, dalam setiap hidup kita, tentu kita punya satu rencana. Kita punya satu keinginan. Kita mau berbuat apa? Kemana? Kapan? Kalau dikatakan di kitab Yakobus tadi, ya punya harapan bahwa hari ini atau besok kami mau pergi ke kota Anu, kami mau begini dan begitu. Cuma dikasih Tuhan, kita tidak pernah tahu akan hidup kita. Akan seperti apa. Sementara kita punya rancangan, Tuhan pun punya rancangan. Dan Tuhan juga punya kehendak. Ya, jadi artinya apa? Kalau rancangan kita, keinginan kita itu berseberangan atau tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki Tuhan, seringkali yang terjadi justru kegagalan. Yang terjadi kehancuran, kerugian. Nah, supaya hal-hal yang buruk itu, hal-hal yang negatif itu tidak terjadi dalam hidup kita. Perhatikan. Kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya. Artinya, hal ini mengandung makna bahwa kita mesti belajar akan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki dari hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Begitu kita mendapat kehendaknya, maka kita baru bisa hidup dan berbuat ini dan itu. Karena itu jemaat dikasih Tuhan, pastikan bahwa kita mengerti kehendak Tuhan. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Kita harus punya relationship dengan Tuhan, hubungan pribadi dengan Tuhan. Selalu belajar merenungkan firman Tuhan, selalu berinteraksi, berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, melalui setiap doa-doa kita kepada Tuhan, melalui setiap saat teduh kita dengan Tuhan, melalui saat kita sedang menikmati akan kebenaran firman Tuhan.
Jadi melalui firman-Nya kita akan dibawa Tuhan mengalami hubungan pribadi dengan Dia. Kita jadi bisa mengenali apakah ini kehendak Tuhan ataukah kehendak kita sendiri. Atau sebaliknya malah ada lagi kehendak si jahat. Ingat, iblis pun punya kehendak. Karena itu sebelum kita melakukan segala sesuatu, sebelum kita bertindak, sebelum kita melangkah mau kemana dan seperti apa, pastikan berdoa. Minta pimpinan Tuhan. Nah, kalau kita sudah berdoa ternyata salah juga. Nah, setidaknya kita belajar. Jadi artinya dari awal kita sudah minta pimpinan Tuhan. Ketika kita salah, kita percaya bahwa Tuhan yang akan menuntun kita kembali. Tuhan tidak akan membiarkan kita tersesat. Tuhan tidak akan membiarkan kita salah langkah terlalu jauh. Nah, kalau kita berdoa tentunya ya, kita minta pimpinan Tuhan. Kita berdoa minta supaya kehendak Tuhan yang jadi. Nah, kalau kita sudah menangkap, oh Tuhan inginkan aku berbuat ini dan itu. Mulai taati. Lakukan dengan setia apa yang dikehendakinya. Kalau kita mengerjakan apa yang dikehendaki Tuhan, maka kita pasti bisa. Maka kita pasti berhasil. Ingat, bukan oleh karena kemampuan kita tentunya. Kita percaya kalau Tuhan menghendaki, berarti Tuhan pasti menyertai. Tuhan pasti akan memberi kekuatan kepada kita dan memampukan kita sehingga kita bisa mengerjakan apa yang dikehendakinya, apa yang berkenan di hati Tuhan. Dan melalui itu semua Tuhan disukakan. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, jangan hanya sekedar berpikir dengan kekuatan kita, dengan pertimbangan-pertimbangan kita sendiri. Ya, tetapi belajar untuk selalu datang kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, minta pimpinan Tuhan, minta supaya kehendaknya dinyatakan. Sehingga setiap kita mengambil sikap, mengambil keputusan apapun itu sejalan dengan apa yang dikehendaki dan apa yang berkenan di hati Tuhan. Dengan demikian maka sesungguhnya ada penyertaannya, ada pertolongannya, sehingga kita dimampukan dan kita bisa melewati setiap apa yang ada di hadapan kita dan hidup berkemenangan. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan, yang mengajarkan kami bahwa setiap perencanaan kami, sebelum kami bertindak, sebelum kami melangkah, kami mau terus minta pimpinan-Mu. Kami mau berdoa di hadapan-Mu. Dan mari Tuhan, Engkau yang singkapkan, Engkau yang akan nyatakan, berikan petunjuk-Mu. Dan apa yang berkenan dan apa yang Engkau kehendaki untuk kami kerjakan. Mungkin ada di antara kami yang saat ini bergumul Tuhan. Kami harus bagaimana? Kami harus melangkah kemana? Kapan kami bertindak? Biarlah Tuhan melalui pimpinan-Mu, kami bisa mengerjakan semua dengan ketepatan seperti yang Tuhan kehendaki dan yang berkenan di hati-Mu. Roh Kudus pimpin kami ya Tuhan, untuk kami selalu berjalan dalam ketepatan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan dan jauhkan dari kami segala celaka dan mara bahaya. Biarlah damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.